Ya, silakan baca. Ayat 120. 120 bulan tanpa angkanya kemudian. Halaman. Ingat kaidah-kaidahnya yang sudah kita tahu dalam ilmu tajwid kita pakai. Kayak kaidah tingkatan-tingkatan gemung, kan? Tingkatan gemung paling lama adalah ketika muntasydid, idgham di gunnah. Di bawahnya ada ikhfa, berarti terbuat dalamnya ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iqlab. Tingkatan kedua di bawah dikit ada gemungnya. Kemudian yang syiddah, bainiyah, rokhawah dipakai juga, kan? Tidak lagi baca naf, rufa mati naf, tapi naf, nah, dan lain-lainnya rokhawah. Nah, jadi dipakai kaidah-kaidah tajwid yang sudah kita tahu itu tadi. Silakan baca halaman. Jangan takut ya kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, karena sampai kapanpun tajwid itu tidak akan ada ujungnya untuk kita tahu, selalu ada ilmu-ilmu tambahannya. Maka kalau kita udah gak ada yang madahi lagi, kemana kita nambah ilmu lagi? Nah, itulah kita mulai kajian ini dengan mengaji dulu halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya berapa harokat? Dua pendeknya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ikhfa nun ketemu kaf ya kan malam. Ikhfa nun kaf. Kalau kita tutup hidung kita, betul-betul tidak ada bunyi yang dapat lewat, karena tidak dibiarkan lidah itu mengambang tanpa tempat yang ada kegiatannya gitu. Nah, tidak ngapa-ngapain, bukan itu letaknya lidah ketika mengikhfakan nun pada qaf dan kaf, dua yang beda. Kalau yang lain tidak dikenakan ya kan, menuju tapi tidak dikenakan, ada lubang dikit. Inda, anta, antum ya kan. Amfu tidak ditutup amfu. Tapi untuk kaf dan qaf, ingat kaidahnya malam pengecualian dengan kaf dan qaf, kaf dan qaf tertutup sepenuhnya. Jadi jangan terpengaruh lagi kalau ada yang memadahkan ikhfa. Kenapa ikhfa itu? Maka bunyinya tidak nampak ya, lalu bunyinya angka ya gitu lah. Itu inya menimbang-nimbang menurut feeling, menurut hati inya, kadang gitulah. Ada kawan-kawan kita yang gitu mungkin, tapi kaidahnya lah di kitab tajwid ini tadi adalah munghaliqun tamaman, tertutup dengan betul-betul tertutup. Nah, bunyinya itu kalau kita pencet hidung tidak ada bunyi yang dapat lewat. Kalau kita membaca, tapi karena cek aja lagi baca ikhfa-nya kan, nun dan kaf, nun ketemu qaf dan kaf. Kalau kita baca alka kawaf, bunyi tetap ada lewat, berarti belum jadi ikhfa kita ya kan, walaupun tidak nampak nunnya. Angka maksudnya kalau lewat bunyinya belum. Nah, karena kalau lagi lewat bunyinya itu ikhfa nun pada qaf dan kaf adalah. Coba ulang kali lagi. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Udahnya tidak tebal. Jangan tebalnya hanya di lam jalalah. Ini kadang-kadang tetap udah tahu pun kalau kita tidak latih, tetap kita baca qul inna hudallah kadang-kadang, atau innallah. Ya, acak kita ulang-ulang ya. Coba lagi. Udah, baru lamnya tebal. Hudallah. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka
ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Gabung, tidak ada tanda wakaf pada ayat itu lah. Perlu diketahui ini bukan tempat wakaf, walaupun banyak yang mewakafkan pada ayat itu tadi. Makna itu jadi lain. Jadi kalau kita kaji maknanya lebih dalam lagi, kita paham kenapa itu kan ada tanda wakafnya. Coba digabung, matnya berlaku jadi 4 ya. Hi ulaika, hi-nya itu tanda panjangnya. Jadi gabung, jangan wakaf pada tempat itu, tapi wakafnya adalah pada kata ulaika yu'minuna bih. Nah, itu yang diwakafkan. Kalau kita mau dikit lah kita nyinggung maknanya. Kalau kita mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, mereka yang didatangkan, diberikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan betul-betul haknya. Itu terjemahnya, mereka beriman dengannya kalau kita potong. Tapi kalau gini, kalau kita gabung, yang mereka itu didatangkan, diberikan kepada mereka Alkitab, dan mereka membacanya dengan hak-hak bacaannya, itulah yang beriman dengan Alkitab itu tadi. Paham bedanya? Kalau pertama tadi kita mengadakan siapapun yang dapat bagian Alkitab itu beriman, tapi kalau ini tadi ada, belum tentu semua yang dapat Alkitab itu tadi beriman. Syarat terhitung beriman oleh keimanan Nabi apa? Yatlunahu haqqa tilawati. Mudah-mudahan paham maksudnya bedanya lah. Sama dengan yang malam ada ayatnya kan, kenapa dipadahkan jangan wakaf, kenapa dipadahkan jangan wakaf. Kayak itu juga ada kandungan di dalamnya yang berubah. Apalagi kalau telak-telak ulama untuk tilak bobat itu yang tanda-tanda mushaf itu meletakkan tanda wakaf la, ya la, jangan wakaf itu ya jangan itu. Nah, perhatikan apa yuk, kalau yang kita kena tanda ayat itu menurut kita agak panjangi enaknya di awal. Nah, duduknya dialog ya, maksudnya kita panjang mau baca ayatnya itu. Nah, ada lagi ayat-ayat kalau kita wakaf gitu, nah innaka awal 2 paling bawah, innaka idzal laminal zalimin ayat 145. Kalau kita wakaf mim ba'di ma ja'aka minal ilm, wakaf misalnya innaka idzal laminal zalimin, menuduh Nabi zalim, memadahkan Nabi Muhammad zalim. Atau ucap lah kalau paham gitu. Nah, kalau kita potong, kita ibtidak mulainya dari kata innaka idzal laminal zalimin. Apa terjemahnya? Ujungnya itu, nah ujungnya apa? Sungguh engkau apa? Sungguh engkau yang punya terjemah. Apa bacaan terjemahnya? Nah, wanilah menuduh Nabi Muhammad zalim, memotong karena dipagat dengan potongan ayat sebelumnya. Kalau kita paham itu tuh, nah kita kadang-kadang bahapa lagi. Paling gak ada minimal paham bahwa ulama itu mengandak tanda itu kada bahapal, tapi ada hikmahnya. Minimal paham itu kita mau insyaallah latihan untuk mengikuti tanda-tanda wakaf atau tidak wakaf menurut kehendak hati kita. Apalagi kalau paham betul-betul tiap ayat itu kenapa, minimal kaidah umumnya itu. Jadi bila ada tanda lam alif jangan wakaf, karena akan mengubah makna. Pertiganya kita mengadakan Nabi Muhammad betul-betul kau termasuk golongan yang dolim. Padahal potongan ayatnya apa, maknanya kan gitu. Memang itu coba ulang, jadi dipanjangin enaknya di awal. Ya alladzina الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة
syafa'atu ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن mim tasydidnya ikib fa'atammahunnya jawab فأتمهن nah nun tasydidnya lagi lamai lagi nun tasydidnya فأتمهن lagi dikit lagi karena tingkatan paling lama mim tasydid nun tasydid فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. To ya kan, ingat kaidahnya malam nunnya jadi apa? Tebal. Jadi tebal karena mengikut yang setelahnya, nah yang dihadapinya kan, maka nunnya jadi tebal. To ifin, to alifnya matnya itu nah jadi panjang karena mengikut yang sebelumnya. Ingat kaidahnya kan, gunnah mengikut yang setelahnya, alif mengikut yang sebelumnya. To ifin, to ya kan, to ifin ya ngomong. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar ma tala'at syamsu an-nahar wa ma sha'a'a al-qamar. Allahumma an Abi Bakr khalifatihi man qama min ba'dihi bil-dini yantasir wa an Abi Hafsin al-Faruqi sahibihi man qawluhu al-faslu fi ahkamihi wa Umar wa an Uthman al-Nuraini man kamilat lahu mahasinu fi jarain wa ghafaru kada Ali ma'abdihi wa ummihi ma ahil abadi kama waja'a al-khabaru wal ali wal ashabi qatibatan ma janna laylul bayani aw saharu. Rabbi wassalamu amri wa qulatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita dapat ketemu di kajian kita, kajian pekanan lanjutan kajian pendalaman ilmu tajwid dengan kitab pegangan Hilyatul Tilawah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat kerabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Sedikit tadi lah tambahan di halaman yang dibaca tadi udah baik bacaannya untuk yang
ayat 126 dot nanti ketemu dengan kok kan, itu memang wajib dinampakkan bunyinya, tidak boleh tergabung apalagi mengidghamkan dot yang nanti itu di dalam koknya tambahan kecil. Nah, kemudian pada malam ini insyaallah kita akan mendalami bab yang kelima dari kitab Hilayatul Tilawah, bab tentang hukum-hukum mim mati. Nah, hukum-hukum mim mati. Halaman 171 judul babnya kan. Kalau dihitung-hitung 6 halaman Bang. Nah, kalau dihitung ya, tapi halaman pertama ini aja Bang, judul aja. Nah, halaman kedua yang ada apa-apa, halaman ketiganya cuma judul-judul hukum. Nah, halaman ketiga judul-judul hukum. Jadi kalau kajiannya hanya 3 halaman aja, walaupun total halamannya 6. Ya. Belum kajian ada beberapa hal yang sudah disampaikan dulu. Yang pertama tentang halakoh yang akan datang. Halakoh akan datang berarti adalah halakohnya tentang sampainya Al-Quran ini kepada kita secara tercatat atau maktuban. Nah, halakohnya Maulana. Nah, untuk yang mantukannya ini anggotanya 3, Sultan, Mustafa Al-Yumni, Syarifuddin. Kayaknya yang ini nih ketinggal Syarifuddin aja lagi, karena Sultan kendalanya kadang mau bayar lagi ya bulanan, lalu kada nyaman lagi datang. Mustafa Al-Yumni anak ampih ya, Syarifuddin tertinggal. Kayaknya apa nih kalau halakoh yang maktuban ini diambil kan. Di halakoh yang maktuban ini kan ada 5 ya Pak, anak ambil kawan katanya Eko kah atau 2 lah gitu nah. Salah ya. Ya Pak. Ini nanya ini ada. Salah kita. Coba lihat buka HP-nya bawa. Nah, lihat nama-namanya itu. Nah, itu kan ketinggal Eko aja lagi. Nah, lihat yang maktuban tuh 5. Yang anak diambil beberapa kawannya kan. Waktunya panjang lagi ya Bang. Kawan. Bakri. Masya Allah. Mana orangnya ada? Pakai garing. Gerbak. Bakri garing. Ya, ada. Kayaknya datangi lah, ada lah. Waktunya panjang ya Bang, gitu. 4 bulan lagi jangan menyampaikan. Ya. Minta tolong nih gitu kan, tolong aja gitu. Nah, itu jadi yang paling update adalah Fitri. ya. Kemudian tentang ini tentang adab. Emang rencananya pengen ke depannya kita mau pengolah mungkin kalau setelah tamat kitab Hilayatul Tilawah ini ada kita belajar tentang adab. Yang lanjutan ada kitab namanya Al-Akhlaqil Banin, kecil aja kitabnya ya. Tapi kayaknya kalau Akhlaqil Banin ini kan untuk yang pernah belajar udah pernah mengkaji, kalau itu yang dikaji dalam satu pertemuan kayaknya ini muyak juga ya kan, mungkin untuk yang pernah tahu kitab Akhlaqil Banin. Yang udah pernah belajar kitab Akhlaqil Banin coba angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi coba angkat tinggi-tinggi mau tahu aja berapa yang pernah. Ya, dikit aja berarti kan. Akhlaqil Banin. Nah, rencananya mungkin karena kalau udah tamat kitab Hilayatul Tilawah tajwid ini kita mengenal dikit-dikit ilmu qiraat yang mungkin pertama riwayat kolon dulu lah kita coba. Nah, jadi rencananya itu karena mbah tamat tajwid ini targetnya 2020 belum ganti tahun tamat adalah. Jadi karena di awal tahun kita Akhlaqil Banin itu kan bab pendek ya kan. Entah itu 1 judul atau 2 judul aja Akhlaqil Banin ya kan. Kita
belajar dikit tentang akhlak, tentang adab, banyak kita baca ulang ya. Jadi dalam satu kajian ada 3, membaca dengan bacaan kita hafalan, akhlak lil banin, 1 atau 2 judul, dan ketiga baca dengan riwayat qaulun ya, untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah dikit ya, karena ini ada minta pakai hampir tiap waktu, kalian lah mulai dipadahkan dulu menindih. Kalau nindih kitab dengan mushaf yang mana yang paling perlu ditinggikan ya? Nah, tahu ya cuma kadang-kadang buku mutabaah, mushaf yang lain mutabaah lagi. Nah kita kalau kawa alangkah baiknya dikumpulkan mushaf satu tumpuk gitu kan, mutabaah. Kalau di paling bawah mutabaahnya ya kan, saya bicarakan itu di antara adab kita ya kan gitu kan. Jadi kada lagi, mudah-mudahan kada lagi ya, apalagi buku apa ya yang kada ada hubungannya lalu dengan agama, buku catatan hutang lah misalnya di tengah-tengah mushaf gitu lah. Itu ya kan, itu yang pertama. Jadi diharapkan jangan ada lagi, kalau perlu karena kalau ada yang mau beramal ya, kalau bikin yang enak dipandang, tempel itu satu buah nah, jangan meletakkan apapun lebih tinggi daripada mushaf. Yang penting ingat diamalkan dulu ya. Yang kedua, kaki kalau mengaji, lutut jangan lebih tinggi daripada mushaf ya. Lututnya apalagi lututnya kayak ini, jadi bawah kayak ini, di bawah sini lah ya sama aja nah. Kadang-kadang ada ya gitu kan lah. Kemudian tentang maju, ini kan kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang semangatnya tinggi kan, anak membaca, memperbaiki bacaan, maju. Kadang-kadang ia melihat ya kalau yang kadang kawannya anak maju juga ini bertambah, kami pun hendak aja sebenarnya menambahi 4-5 halaman, tapi mikirkan kalau yang lain ada yang mau maju, tapi dipadahkan udah gini dulu lah cukup ya, kadang ternyata kan ada juga yang maju. Itu untuk menyikapi itu kita kembalikan kayak keadaan kita di awal lagi dahulu adalah kalau yang memang ada yang mau maju, supaya kami tahu memang ada yang mau maju, duduk aja ke depan di tengah-tengah kan, ini meja 2 lah, inilah anggap nih satu buah meja, kalau kami berdua menjaga, lalu kedua-duanya ini udah ada yang maju, lalu ternyata ada yang ketiga mau maju, keempat mau maju, kelima mau maju, dulu ingat ya Pak, di tengah-tengahnya lah. Jadi kami melihat kalau yang memang kada ada yang maju atau kada ada yang menunggu, kita lanjut aja, kita tambah aja sampai yang mau mengaji, melihat gitu, membaiki bacaan. Kalau nya ada kan jadi kelihatan udah ada yang mau maju, duduk aja di tengahnya. Kenapa kami anak di tengah? Ada tuh pernah dan padahkan dulu karena menjadi anak di tengah. Jadi yang mana yang duluan yang maju, yang di tengah itu maju belum mana di tengah. Jadi bikinnya di tengah memanjang. Ada di tiap meja memanjang gitu ada kan, tapi hanya di tiap depan meja ini yang maju aja. Nah berdua, yang lain yang menunggu di tengah. Kalau tidak ada yang menunggu di tengah ini tadi, kami anggap berarti tidak ada yang mau maju. Berarti kita berapa halaman kah? Oh ya gitu, lanjut aja nah gitu. Kemudian jangan lupa dihitung tentang poinnya, kan poin. Berapa poinnya udah tanggal ini setengah bulan dah. Poinnya di akhir bulan karena kita hitung lagi, kita kumpul ya kan, di akhir bulan atau di awal bulan tanggal 1, 2 atau 3. Nah, hitung per bulan. Ya paham kalau? Nah, poinnya didapat dengan kalau maju membaca aja tanpa hafalan, tiap halaman dihitung poinnya 0,5 ya kan, membaca. Kalau maju hafalan satu halaman poinnya 1 ya. Nanti kalau mau membaca aja, membaca melihat berarti 2 halaman dihitung 1 poinnya. Kalau nya duduk mengaji dimanapun 45 menit dihitung 1 poinnya kan. Kalau maju 1/4 5 poinnya, kalau maju setengah 10 poinnya, kalau maju full 20 poinnya. Nah itulah kalau ngalim hitungnya 45 menit nyamannya itu kayaknya aja, tambahkan aja waktu kalian mengaji berapa menit dalam sebulan, ternyata totalnya 2000 menit, 3000 menit bagi 45 ya nah. Di akhir bulan itu poinnya, poin duduknya belum poin majunya. Nah
itulah bagi 45 ya nak. Jadi hitung menitnya, jadi kada perlu hitung poinnya di awal, gabung tambahkan aja poin-poinnya. Nak berapa itu 20.000 kak menitnya, kamu lagi yang bulannya bagi ya 45 itu poin duduknya ya. Paham nih kalau lah ya. Silakan kepada teman kita Abizan untuk menyampaikan kajiannya hukum nim mati. Abang jawab Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khamis ahkamul misalna 5 hukum nim sekon. Ya, kenapa? Yang pertanyaan itu kan aja. Oh iya, lupa. Nah, silakan jawab. Kelewatan kita. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, silakan jawab. Nanti ngambil menjawab. Yang pertama, ini ya, yang pertanyaan tentang pakai masker. Pakai masker itu hukumnya boleh saja selama ada alasannya mengapa memakai. Ada alasannya dan dipakainya itu tidak menutupi dahinya. Paham contohnya? Maskernya ada kan ginian tuh maskernya kan lah, tapi cadar itu sampai ke dahi, nah itu kan boleh karena menutupi kalau sujud gitu. Ada sah sujudnya karena tertutup dahinya. Jadi misalnya itu tutup ininya aja dan itu tuh ada alasannya, misalkan menghindari debu atau penyakit apakah boleh hukumnya. Yang selanjutnya tentang baca niat atau basmalah ketika hendak wudhu di WC. Nah itu tuh jika dijaharkan niatnya atau bacaan basmalahnya tuh hukumnya tuh makruh. Tapi makruhnya nih kadang membatalkan atau tetap sah aja wudhunya tuh, nah tetap sah saja wudhunya. Dan lebih baiknya tuh dibaca dalam hati atau sebelum masuk WC-nya. Itu yang selanjutnya itu tentang apa tadi tuh? Tentang imam yang kayak sholat ada ingat rakaat gitu, nah ingat rakaatnya. Nah, tambahnya kan 2 rakaat ya. Padahal sholat asar itu tambah lagi sujud sahwi dulu, tambah lagi rakaat. Tapi menambahnya ini sekali aja ada 2 kali. Jadi kan masih kurang tuh. Itu imamnya ini kadang nambah apa-apa lagi. Nah itu kayak aja soal. Jadi berdasarkan yang saya dapat itulah kurang lebih tuh sama kayak bacaan imam yang salah dalam membaca Al-Fatihah. Itu kan hukumnya tuh kada sah sholatnya. Sama dan itu kan sholat asar 3 rakaat kayak apa tuh, nah kalau sejarahnya ada sah juga sholatnya. Jadi itu tuh amun seorang jadi makmumnya tuh sholat basah asar sendiri atau dengan yang lain. Selanjutnya tentang penulisan yang di Quran surah Al-Kahfi ayat 23 itu kan ada yang berbuat lengkungan tuh, ada yang kada. Nah itu apakah penulisan yang berbeda tuh dari Nabi atau dari pentarjih gitu. Jadi penulisan atau penyusunan Al-Quran itu sebenarnya murni dari wahyu, tidak ada campur tangan manusia sedikit pun termasuk Rasulullah atau sahabat. Murni dari wahyu Allah yang itu dinamakan dengan tauqifi. Misalkan ini kayak contohnya, misalkan kayak di Quran surah An-Naba ayat 1 itu kan amma yatasaalun. Nah amma itu kan gabungan dari an dan ma. Nah amma itu misalnya ditulisnya dengan an dan ma, itu tuh menyalahi penulisan mushaf, jadi salah. Jadi seharusnya kan amma langsung ada berbuat nun, tapi mimnya itu tasydid. Itu yang benarnya.
Namun kan kayak ulah misalnya kayak berbuat yang kayak tadi itu, nah berbuat ya lo amun orang pada belajar tuh bisa tak bacanya ya tuh Ya yang mana? ya yang di Al-Kahfi ayat 23 tuh ada kan dua buktinya. Apa ayatnya? Wala taqula Oh di syai'in. Nah, oh alif lah. Alif gitu ah. Nah, Syai'in. itu kan misalnya kayak anu tuh bisa orang salah baca tuh, nah jadi ada penambahannya tuh mana aja. Wala taqulanna li syai'in itulah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Itulah, ya Itu kan ada bulatannya gitu, nah Iya ya. nah ya itu Ya. Bang. Tapi yang pada intinya tuh penulisannya salah, tapi untuk membacanya tuh emang kayak dituliskannya tuh, nah kayak apa kayak yang tadi kayak Ammayatasalun. Nah itu tuh misalnya dibuat ditulisnya an dan ma, dibacanya kan tetap Ammayatasalun, nah bacaannya tetap tapi penulisannya salah, menyalahi nusab. Selanjutnya Ya pertanyaannya tuh dari Najib semanggulah yang misalkan kan kita tuh guring gitu. Mbak itu bangun hendak sholatnya ini berniat sholat asar kan. Mbak itu pas penangan sholat ingat bahwa ini barusan sholat zuhur. Mbak itu hendak berganti niatnya pas sudah 2 rakaat misalnya. Berganti karena ingat zuhur barusan, hendak diubahnya di tengah sholat jadi niat sholat zuhur itu kayak apa ya? Bolehkah ada? Nah, Bismillah. Jadi di sini hukumnya mengubah niat saat sholat wajib itu tidak diperbolehkan. Yang pertama. Terus yang kedua, jika misalnya kita sholat, misalnya jika kita tertidur dari waktu setelah maghrib, kemudian terbangun hingga masuk waktu sholat subuh, dan waktu terbangun tuh baru ingat, oh iya belum sholat isya, habis itu, nah di situ menurut ulama ada keringanan saat kita ingat itu kita langsung melaksanakan sholat isya tadi. Meskipun itu sudah masuk waktu subuh pas saat kita terbangun. Nah, setelah melakukan sholat isya baru kita sholat subuh. Sudah jawab kemana? Udah, ada lagi kah? Udah. Karena kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail atau aku dapat jawaban yang berbeda, silahkan karena datangi banyak. Kalau ternyata yang ditanyakan bukan yang lebih tepat, karena padahal di grup WA kalau kita di awal kajian yang berikutnya kita perbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki adalah. Jadi memang merubah niat sholat itu tidak dibolehkan, nah sholat wajib kalau diubah yang tidak boleh. Itu ingatkan tidak diperbolehkan mengubah niat di tengah-tengah sholat. Kemudian kalau yang tentang lisyai'in itu tadi kan ada artinya itu karena insya Allah kelompok akan datang itu lebih dalam lagi mengkajinya ya, bagaimana cetakan mushaf itu, nah penulisannya itu sampai kepada kita yang maktuban itu kan ada cerita lebih dalamnya kenapa memang ceritanya itu wahyu datang ketika pencatatan kan, jadi malaikat itu bertumbuhan. Makanya pagi tadi ada yang menghafal disebut 7 wajana jannataidan ya, janaknya itu kalau kita cek mushaf yang lain janaknya itu pakai ya yang ada bertitik itu, nah jana kan kalau kita baca kata janaknya itu anak beralif kan gitu kan tegak atau pakai ya yang ada bertitik gitu lah, itu bacaannya tetap jana yang lah, tapi ketika dia mau ubah itu tadi itu menyalahi. Ada yang pakai mushaf yang lain cetakan yang gini, yang cetakan yang dibagikan. Ada cetakan Madinah kah? Ada yang membawa kah? Ada cetakan apa? Lain cetakan yang dibagikan yang habang kah? Yang habang yang dalamnya ada belang-belang habang macam Allah ya tuh nah.
Adakah yang membawa itu? Nah, adalah ya udah belajar. Jadi pagi tadi ada yang menghafal wajanal jannata ini, dan coba kalian buka bukunya itu. Wajanal jannata ini, dan apa itu? Nah, kenapa yang ini ternyata waktu dilihat waktu menjaga itu tadi pakai alif yang tegak itu kayaknya dulu lah, walaupun kada bujur-bujur menghafal, tapi ingat hafalnya kan hafal bacaan aja gitu kan lah, tapi kayaknya waktu menghafal dulu ingat ini pakai iya yang kada bertitik itu. Nah, ini pakai jananya pak alif tegak yang ini. Nah, itu apa? Pakai alif tegak gitu lah. Alif yang tegak spidol namanya. Jananya itu nah pakai alif yang gini. Nah, yang tegak gini. Ya kan? Wajanal jannata ini, dan ayat berapa ya? Belakang ya, itu halaman itu. Ayat 54. Nah, jana, ada kata jana kan? Nah, jana itu kalau huruf yang lain yang udah dicek oleh ulama-ulama ahlinya, iya-nya itu iya yang kada bertitik itu. Kenapa itu pakai alif gitu? Jadi tadi pagi bulat yang menandakan itu, nah itu kan langsung menyalahi kaidah mushaf juga gitu nah. Karena wahyu itu datang ketika pencatatan. Kalau ada yang luput kutabul wahyi, itu pencatat wahyu itu malaikat memadahi ketika itu juga untuk diperbaiki. Nah, jadi hak apa kita? Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu. Qafnya itu kan ada alif dengan qaf langsung gabung dengan ta, gabung dengan lam. Nah, ternyata ada cetakan wah ini di alifnya, alif tegak setelah qaf. Rumahnya lah iwa walaupun bacanya qatala. Nah, qatala udah pernah dipadahkan hikmahnya apa ya kan? Hikmahnya apa? Jadi kada diandaki alif itu tadi udah pernah kita kaji gitu kan. Itu wahyu datang ketika itu. Nah, kalau yang zaman dahulu ya kan Nabi itu wahyu datang ketika pencatatan, tukang catat wahyu diperbaiki kalau ada yang buahnya memakai kaidah imla. Ternyata Allah tidak menginginkan kaidah imla yang dipakai ketika itu. Ternyata banyak ke bawah dipikirnya ini kenapa ini seperti jika ada mau obati kaidah imla diperbaiki, menurutnya memperbaiki padahal mau ubah wahyu. Nah, padahal itulah ya silakan kita kajian hukum-hukum mimmatik. Kamal minis sakinah hukum mim sukun minis sakinah bin nisbah lamma ya'ti 5 tuh 5 bacanya 5 ya. ya'ti ba'daha yamru bil hijaiyah salatu ahkam bahaya hukum mimmati jika setelahnya terdapat huruf hijaiyah ada 3 hukum, yaitu yang pertama idgham, yang kedua ikhfa, yang ketiga izhar, ketiga jari bayan kullah makam Kulli hukmin 8% bayanu kulli hukmin. Ya. Dan berikut penjelasan masing-masing. Al-faslul awal, bagian pertama, al-idgham. Muqaddam ta'rifuhu lughah wasqalahan wastilahan fil babir rabi' ahkamun nun sakinah wa tanwin. Gam jenisnya telah dijelaskan pada bab keempat, yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Huruf-hurufnya lahu huruf wahidun harfu wahidun wa huwal mim fa idza waqa'a ba'dal mim sakinah mimun sawa'un akana ma'aha fi kalimatin am fi kalimatain wajibal idgham wajibal idgham kadzalika nahu
min fi'atin wa alif lam mim wa yasma idgham wa yusamma idgham mitlaini shaghira. Huruf idgham hanya memiliki satu huruf, yaitu huruf mim. Ketika ada huruf mim terletak setelah mim mati, apakah masih dalam satu kalimat atau kata atau dua kata, wajib membacanya secara idgham. Contohnya amil fi'atin atau alif lam mim. Dua contoh di atas disebut idgham min lainin shaghir. Idgham lain yang kecil, ya kan? Berarti ada yang ganalnya enak, ya. Apanya idgham yang ganal tuh ya apa? Idgham kabir tuh bagaimana ada toh. Nah ini tadi lah, kalau diidghamkan, beliau kan mim ketemu mim diidghamkan. Kam min. Berarti kalau ada diidghamkan tuh ya bacanya. Kalau dinampakkan kita izharkan, kita nampakkan ya bacaannya. Nah, ya apa? Apa bedanya dengan diidghamkan dan tidak diidghamkan? Apa bedanya? Dulu pernah juga kita bicarakan nih waktu tentang lam. Nah, tentang lam. Hal lakum misalnya diidghamkan ya, lam. Fahal lana min syufa'a, hal lana. Lam ketemu lam idgham ya. Jangan yang kada idgham ya bacaannya. Hah? Sama lah. Ya apa bedanya? Ini diidghamkan nya. Fahal lana lam ketemu lam idgham. Kam min idgham. Namun ketika diidghamkan ya apa? Apa bedanya? Dua kali. Ingat nah itulah. Dulu ada alaqahnya Abdul Hadi. Nah, bunyi itu tercipta dengan yaitu atau tergabung atau terobek, kan lah itu satu kali bunyi. Berarti kalau kita menampakkan ya kita mimnya dinampakkan dengan dua kali, ya kan? Kam min dua kali kam min. Hal lana itu kan diidghamkan. Hal lana dua kali lidah nina. Hal lana itu kan diidghamkan. Kalau satu kali ketuk, satu kali plak diangkat untuk huruf yang kedua itu idgham, ya kan? Kam min. Kalau ada diidghamkan kam min tanpa ada kol-kolah dengan kam karena mau, ya kan? Ini kalau kita menampakkan tadi dengan dua kali karena bunyi tercipta dengan dua kali itu tadi, tiap bunyi punya ketukannya. Ketika diidghamkan dua itu tadi jadi tergabung. Kam min halana itu tadi ya kan, bedanya dengan yang tidak diidghamkan ya. Penyebab penamaan sebab tasmiyah sebab dinamakan idgham mislein shaghir. Sumya mitlain ya annal mudghama wal mudghama fihi dan ittahada itu kalau digabung fi ittahada, ya kan? Kalau nya dipotong, kalau kita mau baca dipotong di annal mudghama wal mudghama fihi ittahada, ya kan? I nya dibaca kalau dipotong ya ittahada isman warasman. Disebut misrain karena yang diidghamkan dan huruf idghamnya sama dalam nama dan tulisan. Sumya shaghiran ya annal awwala sakanun sakimun timbangnya fa'ilun wadaniya mutaharrikun. Disebut shaghir karena yang awalnya sukun dan yang kedua memiliki harakatnya mati dan hidup, dengan berarti ini yang kecil.
jaikongnya mati, jaikongnya hidup, menang ganal, kedua-duanya hidup. Nah, kedua-duanya hidup. Contohnya kayak apa? Qala lahu sahibuhu, lam ketemu lam. Qala lahu sahibuhu, qala lahu, tidak yang ganal, yang kabir contohnya. Wa qala lahu. Nah, itu yang contohnya. Tidak peduli hidupkah, matikah, ada bacaan yang gitu. Pokoknya bila hurufnya itu dua, idgham. Nah, idgham, idgham doang. Yang pertamanya hidupkah, ayat-ayat yang gitu. Tuh, jadi yang kalau yang pertamanya mati, yang keduanya hidup, harokat itu kecil, idghamnya kecil kan. Tuh, kemudian penyebab idgham tamatul, yaitu idgham tamatul, betul-betul sama bijian dengan ketemunya bijian. Soal kedua ada kosmos tadi pasal kedua ada ikhfa taqaddam ta'rifu timnya baca hidup dan takut jamak taqaddam ta'rifu qurban wasfi an bil babil rabi' asbabun sakinah tanwin. Jenisnya sudah dijelaskan pada bab keempat, hukum nun sukun atau tanwin. Huruf-hurufnya huruf ikhfa lahu harfun wahidu wa huwa al-ba idza waqa'a ba'da al-mim as-sakinah wa la yakunu dhalika illa min kalimatain fiyatil mimu indaha diguna wa sama ikhfa syafawiyah nahu hum barizun. Hurufnya hanya satu, yaitu ba. Jika terdapat huruf ba setelah mim mati dan keduanya itu berbeda kalimat, maka huruf mim tersamarkan dengan cara dibaca guna. Ini disebut ikhfa syafawi. Contohnya seperti pada kalimat hum barizun. Sababut tasmiyah, sebab-sebab dinamai ikhfa syafawi. Sumia ikhfa ilmi misakinah badal ba wa sumia syafawiyah lil khuruji harfiyah li khuruji harfaihi syafatain. Disebut ikhfa karena tersamarkannya huruf yang mati pada huruf ba. Disebut syafawi karena hurufnya keluar di antara kedua hurufnya. Jadi ya-nya itu tanda tasniyah. Nah, awalnya adalah harfaini ya kan, tapi karena jadi mudhof nunnya dibuang. Jadi tinggal harfaihi, harfaihi. Kedua hurufnya bagaimana itu ya, keduanya itu ya mim dan ba yang tadi minas syafatain. Syafatain apa? Ya, syafatain dua, ya kan nunnya ingat dua, tanda dua. Kalau puting aja apa? Syafah dan syafatun. Syafatun kalau dua syafatain. Ya, paling bawah. wasahihu fi kayyan fa'il misakinah indal bani wa syafatain min ghairi kazim mura'atil lughah Mura'atil gunnah. mura'atil gunnah. Cara yang benar dalam menyamarkan huruf mim, maka pada huruf ba adalah menutup kedua mulut dengan tidak Mulut. Nah, mulut itu penting ya mulut. dengan
sedang menggerakkannya. Ini bertujuan untuk Nah, kan apa maknanya tazun? Artinya tazun itu menikin kalimat kita itu maknanya kayaknya nah humba itu jadi jangan gitu ada tapi ya ada kita yang menutup mulut humba itu ya jangan tetap menjaga gunahnya gunah apa gunah malam bunyi lewat hidung jangan gunah makanya tadi ketinggalan waktu mengaji tadi juga malaka minallahi miu udah dicek belum bunyi hidung ya kan miu apa bunyi lewat mulut aja cuma mengubah nun jadi waw aja itu ada kena yang membaca idgham itu idgham nun ketemu waw nun ketemu ya itu jadi idgham bila gunah kalau kita kan idgham bigunah ya kan baca miu ditahan ya kan karena di tatwil memanjangkan gunah dan ada bunyi lewat hidung dan bunyi lewat hidung ini yang lebih banyak ya kan miu waliyu kalau kita mau bahaya miu kadar perubahan bunyinya kalau kita pencet kita ada yang membaca gitu dan tidak dilamakan minallahi miu waliyu wala miu bunyinya lewat mulut aja kadar miu hidung miu waliyu wala tidak ditahan nah jadi itu bila gundah yang baca kalau kalian baca ada punya kitab kaidah usul riwayat ada baca cari bacaan Imam Hamzah Al-Kufi itu ada ketemu kalian ingat Hamzah Al-Kufi itu membaca nun mati dan tanwin ketemu waw ketemu ya dengan idgham bila gunnah berbeda dengan kita yang membaca idgham bi gunnah dengan memanjangkan gunnahnya itulah ada lagi yang membaca kalian kalau ketemu kitab itulah membaca belajar betul-betul ya nak ketemu nun mati ketemu gain nun mati ketemu kho dibaca dengan ikhfa ada juga yang gitu jadi unik-unik bacaannya gitu nah ini tadi ini udah pernah kita ceritakan ya kalau waktu kita memperbaiki kita mengubah bacaan kita dahulu di tempat ini pernah juga kita membaca mengamalkan dengan ada membiarkan lubang dikit di mulut humba tapi ternyata setelah dicek baca tanya-tanya lagi ternyata dan di kitab yang kita pegang pun yaitu dan pernah bertanya juga ke lain-lain ternyata memang yang tepatnya itu adalah dengan itbaq menutup mulut. Nah, udah pernah diceritakan kalau sebelumnya di mana awalnya ternyata itu adalah Syekh Aiman pernah belajar dengan 6 Syekh Ganal. 6 di antara 6 Syekh Ganal ini Syekh yang memulai karena menimbang-nimbang dengan ikhfa nun ya kan inda kadang-kadang ini lalu ditimbangin berarti ikhfa syafawi ini itu juga jangan dikenakan ya syafata ini jangan dikenakan nah, itu jadi di lubang tengahnya umba gitu ya itu satu di antara 6 syekhnya dari Syekh Aiman yang mencari kitab ini nah di antara 6 saya ikut ngajak tapi di awalnya Syekh Aiman pernah juga beliau mengamalkan itu ini bahkan mengajarkan kepada yang lain kan tapi mbah itu 20 tahun aku dalam kebingungan 6 Syekh Ganal banyak Syekh lain tapi kan ada yang membaca itu tadi kenapa satu di antara 6 Syekh ada yang itu ternyata beliau pun kan mulai awal juga itu tahun-tahun dahulu lama bertahun-tahun kadang-kadang itu jalan berapa tahun beliau mengajarkan bacaan, mengajari mengaji, menerima hafalan ternyata berjalan bertahun-tahun di tengah-tengah hidup beliau boleh kayak beliau dapat apa ya boleh kayak ide gitu nah atau dapat pertanyaan dalam benak kenapa ya ikhfa syafawi itu kayak itu dilogikakan ditimbang-timbang lalu beliau mewajibkan kepada yang membaca dalam beliau untuk itu tadi yang buka dikit lubang tengah itu tadi karena anak didik beliau banyak yang dikenal di dunia ulang internasional itulah banyak aja yang mengumpati nah ketika itu Pak Syekh Aiman lalu banyak yang membaca itu tadi tapi aku 20 tahun ya Syekh Aiman kita ulang ceritanya dikit supaya ingat adalah kenapa jadi banyak yang membaca itu cerita awalnya kayak apa dan Syekh Aiman pernah mengaji lawan beliau itu juga yang memulai baca itu tadi lah 6 Syekh yang mulai gitu Syekh beliau ulama-ulama semuanya terkenal semuanya kenapa yang 5 nih kada si beliau dengan 20 tahun dalam kebingungan 20 tahun meneliti 20 tahun berdoa Allah
meminta petunjuk. Makanya dalam footnote-nya yang 2 di bawah, apa bagian footnote-nya? Wa huwa ma tawassala ilaihi asy-syaikhul muqri'u Aiman Zuhair ba'da tuli bahthin wa nadharin wa al-syuyukh al-arifin min a'immatil qiraah. Inilah yang dicapai sampai didapatkan Syekh Aiman setelah beliau banyak meneliti. Jadi beliau di video ulanglah di kajian beliau di YouTube tuh ada 80 video. Tiap video tuh hampir 1 jam, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam seperempat lah. Nah, itu di antara video-video itu dia ujar beliau apa? Aku tidak menemukan kitab tajwid, ku pegang kitab tajwid, kitab qiraat kecuali yang pertama ku ingin buka di dalam kitab itu tadi dari ulama-ulama terdahulu, kecuali yang paling ingin ku buka pertama kali adalah tentang ikhfa syafawi, dan tidak ku dapatkan satupun dari kitab ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama zaman dahulu yang memadahkan adanya lubang kecil itu tadi. Nah, itu ceritanya. Jadi syekhnya Syekh Aiman di antara 6 itu tanpa menyebut nama lah, ada yang di tengah-tengah hidup beliau memulai itu tadi lah. Bahkan ada kawannya Syekh Aiman yang belajar dengan syekhnya itu tadi lah, 2 kali datang. Artinya yang belajar pertama mengatakan menghatamkan 7 bacaan, 7 imam lah. Lalu datang kedua kali untuk melengkapi yang 3-nya menjadi 10. Datang ketiga kali itu mbahnya udah pulang kampung bertahun-tahun, hendak melengkapi 7 ini nambahin 3 lagi menjadi 10 imam bacaannya itu tadi 20 riwayat. Datang lagi untuk kedua kalinya. Nah, datang kedua itu syekh itu udah berubah. Syekh yang tadi itu sudah berubah. Tiap bacaan riwayat itu jadi beliau minta dilubangkan dikit. Sama tuh belajar Syekh itu juga, Syekh Aiman belajar itu juga, berarti kan kawan perguruan gitu. Nah, ujar kawannya Syekh Aiman itu tadi waktu membaca yang 7 ada mbah datang udah pulkam bertahun-tahun, hendak belajar lagi, mengulik lagi, menambahi yang 3 udah berubah syekhnya. Itu bukti di awal pun syekhnya itu tadi ada itu, ya kan? Tapi di tengah-tengah hidup beliau ada semacam entah kenapa, karena main logika, padahal bacaan itu adalah dengan periwayatan apa yang kita dapatkan dari syekh ke syekhnya, misalnya sampai ke nabi, tanpa kita mainkan logika kita, lalu bacaan itu mengikuti logika, ya kan? Itulah pernah dipadahkan ya. Tapi logika kita yang menjelaskan bacaannya itu udah gitu, karena kalau di utak-atik tinggal logika kita yang menganukan kenapa jadi gitu. Jangan logikanya yang diutamakan lalu bacaannya yang diubah. Nah, itu ada pernah di IG kan ada contohnya yang admin IG itulah yang ngetik kata-kata atau ada apa dia olah kayak itu, nah kan diketik kata-katanya itu ada di IG kita tuh. Kalau ada yang bingung bacaan jangan dilogikakan ya gitu kan, tapi logika yang mengikuti bacaan. Kalau bingung, nah malam ini kita ulangi lagi apa tuh yang hendak dipadahkan kawan kita yang mengikuti di IG itu. Nah, sepegang adminnya itu yang mana tuh? Hah? Udahlah ya. Satu hukum lagi. Insyaallah. Al-Rasulullah Salih Al-Inqar bagian ketiga besar Taqaddama ta'rif Taqaddama ta'rif luwa wasfi wasbila fil bab ar-rabi' ahkamun sakinah wa tanwin. Penjelasannya sudah dijelaskan di bab keempat, itu hukum nun, sukun dan tanwin. Nah, ini jadi adalah ini latihan ingatan. Ya, kalau latihan ingatan kita kalaunya membaca kitab yang kino taqaddama berarti menuntut kita untuk ingat, ya, apalagi kalau yang ditamat ya. Jadi tadi rencana kita mau mencoba untuk mendalami bacaan kolon, adalah riwayat kolon. Itu banyak kena kata-katanya itu maklum, ya, maklumat. Maka kan dipadahinya di bab mana, halaman mana. Berarti ini mungkin membaca mulai awal kayak kita mengetahui udah dahulu ya kitabnya itu, nah udah dahulu. Ini untung lagi ini dipadahannya di mana ya kan, bab 4 ya, bab 4 tentang nun mati dan tanwin. Jadi kayak apa? Ini maklumani keduanya telah diketahui ya, maklumat ya, berataannya udah diketahui dahulu ya. Kamana membuka mungkin diingati. Makanya menuntut ilmu tadi menuntut kita untuk mengulang-ulang
Atau yang kita tuh apa yuk mutolaah. Nah, mutolaah, murojaah namanya ya tuh mutolaah. Mengulang-ulang, diulang-ulang, dan jangan lupa berdoa mudahan dilengketkan ilmunya di dalam dada kita. Doa Allah Taala. Bilanya kada lengket, boleh jadi penyebabnya apa? Maksiat, gitu kan? Karena cahaya Allah, ilmu ini cahaya, ilmu Allah, cahaya Allah tidak akan dihadiahkan kepada pelaku. Ya, banyak kita obat gini, oh, kan tapi lengket ilmu Allah. Ya, lanjut. Huruf besar kita tuh wahisuna hurufan harfan bahiyal baqiyah minal hurufil hijaiyah adal mima wal ba wa idza waqa'a harfun min hadhihi al-huruf ba'da al-mim as-sakinah sawa'un kana ma'aha fi kalimatin wahidah au kalimatain wajabal izhar wa yusamma izharan syafawiyan wa dzalika nahu an'amta alaihim ghairi huruf izhar jumlah 26 huruf yang merupakan sisa dari huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Ya, ada tuh amalan ilah yang pengecualian kata untuk mengecualikan. Ya. Jika salah satu dari ke-26 huruf ini terletak setelah huruf mim mati, maka wajib dibaca izhar. Berarti seperti ini disebut izhar syafawi. Contohnya an'amta alaihim ghairi. Sababut tasmiyah, sebab dinamakan izhar syafawi. Sumya syafawiyan lil furuj. Li aja dong lamnya penting ya. Lil furujil sakinah al-munqarah minasyafatain. Sebab syafawi karena keluarnya huruf mim di antara kedua bibir. Tanbih, peringatan. Al-qari annahu idza ata ba'da al-mim as-sakinah waw aw fa ay yahdara an min ikhfa'iha li'anna al-lisan yusari'u yusri'u ya ila dhalika inda hadain al-harfaini bil mim minal ba wat ihadiha ma'al waw bil bagi pembaca ketika setelah huruf mim mati terdapat huruf waw atau ba agar senantiasa berhati-hati dalam menyamarkannya karena sesungguhnya tidak bergegas dalam keduanya huruf ini karena dekatnya mim dan ba serta bersatunya lafaz mim dan waw. Itu jadi hati-hati yang baca. Jadi Syekh Aman komen juga kalau ada yang memadahkan ya hati-hati izhar syafawi mim mati ketemu fa dan wa, maka ya ujar yang mengolah kitab tajwid ini maka nampaknya lebih nampak lagi ujar Syekh Aman itu tidak tepat membuat perumpamaan atau kalimat yaitu, tapi yang benarnya adalah cuma tanbih peringatan bilanya mim mati ketemu waw dan fa wajib dibaca nampak, jangan diikhfakan kayak itu aja. Kalau kita padahkan nampak lebih nampak lagi dibandingkan yang lainnya, apa bedanya? Intinya dinampakkan gitu. Nah, kadang-kadang yang baca apa? Hum fiha khalidun, hum fiha. Hum
mimnya ketemu waw atau ketemu fa, wajib dibaca nampak, hati-hati jangan terbaca hum fiha, tapi bacalah hum dulu, mim tutup, baru fa dengan gigi dengan bibir bawah. Hum fiha khalidun. Tidak dibaca hum fi. Nah itu tidak diikat, tapi hum betul-betul bunyi itu sudah nampak lah hum. Atau alaihim wal dhalin, alaihim wa him mim ketemu him walad dhalin, him apa ujung nyambat m ya. Him wa kada mau alaihim wal him walad, cepat belum tertutup belum mim udah hendak dibuka untuk wow him walad himnya itu udah nampak himnya lah. Nah tuntung kita di bab yang kelima, tuntung bab 5 dah. Bab ke-6 udah dulu ialah aulia maju lam mati dan hukum-hukumnya, hukum lam mati. Ini ada kalau di kitab tajwid kecil belum tentu ada lam ya Allah mim mati non mati, ini ada lam mati bagi yang hanya gabung. Kawal kena dibaca-baca dulu bila bingung karena bertakun kawan-kawannya yang udah maju, udah menyimak dan ingat. Nah, sampai bab 10 kita udah kan. Bab lanjutannya untuknya di depan ini adalah bab al-hadi asyar al-waqaf lagi ya kan. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 udah. Kita mau ulangi ke depan dikit karena ini malam terlalu cepat, kita kadang mendetail. Nah, jadi bikin 2 kelompok lagi untuk mengkaji itu tadi. Nah, maktuban mantukon, maktuban dulu yang maju lah. Jadi karena ceritakan yang ceritanya baca entah anak kayak apa nyaman aja, apakah satu halaman dulu dibaca, kalau ceritakan satu halaman kayak apa nyaman aja. Yang penting cerita yang ingin mu'allifah kitab ini kita tahu itu dapat kena diketahui oleh kawan-kawan yang menyimak. Itu aja intinya kan. Yang maktuban tentu akan beberapa kajian kan perlu itu kan, apakah satu kajian kayaknya kan mungkin setelah melihat banyaknya halaman mungkin 2 atau 3 kali maju nilai. Tapi kalau cepat aja menceritakan silahkan aja satu halakoh. Kalau tidak cukup kita bikin jadi 2 kali ya kan. Jadi ini kalau bicara belum Quran ini cocok nih bukan untuk ini bicara nah jadi mbah contoh yang 2 kelompok ini jadi satu dan Quran baru kita sebab tentang wakaf. Berarti kalau 2 kelompok tadi udah maju tinggal ini aja lagi. Ini udah berarti kita nih tabel nih ya tinggal yang ini lagi ya tamat kita. Mudah-mudahan belum 2020 meninggalkan kita. Nah, ada yang mau ditanyakan ditampung dulu oleh Hamzan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang mau lebih detail kan tentang apa humba itu dari tamihim bi hijahim bi. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan tentang apakah tentang hukum mim mati diutamakan, kalau ada yang mau ditanyakan ditampung dulu. Jadi sebelum halaqah yang akan datang maju menceritakan ceritanya, Hamzah dulu jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan angkat tangannya. Nah, itu paham aja deh, insyaallah banyak lah ada yang mendengarkan. Kalau gitu, karena doanya jadi yang halaqah penutupan aja aulia karena jangan lupa ditutup halaqah taklimnya dengan doa karena orangnya absen bagi orang menutup dengan doa karena halaqahnya yang maju. Kalau tajwid yang jam kedua kita berdoanya di tajwid. Kalau aulia yang jam kedua karena di aulia kita menutup dengan doanya. Jadi tetap aja kalian duduk langsung aja lanjut aulia lagi untuk jam keduanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini dapat dipahami, diingat dan diamalkan. Alhamdulillah, paham betul-betul lengket. Jadi ketika mengaji diamalkan. Nah, dan itu kajian kedua awalnya ini manfaatkan betul-betul. Jadi mudah-mudahan tujuan kita kenapa mengambil yang ini kan ada yang Latin aja kitabnya juga, yang tujuannya adalah untuk melatih membaca yang gundul. Kan kalian udah banyak menghafal tiap pagi, mufradatnya dihafal. Kajiannya ada ulang nahwu ini kan rencananya lah aulia nahwu. Ini Bang kita latihan membaca kitabnya ulang. Kalau kita pakai yang Latin kita ada data pakai karena itu kan untuk apa kita belajar nahwunya produk tiap pagi dihafal, makanya dipilihkan juga kitabnya yang ini.
kalian memang mendalami tajwidnya, latihan ngomong di hadapan kawanan, di hadapan halayak umum, halayak banyak, 2 tentunya, dan yang ketiga latihan mengamalkan nahwunya dan produknya yang telah dihafali. Itulah. Kalau khilafnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan tetap duduk aja di tempatnya, langsung lanjut kajian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.